Di suasana tahun baru, ada yang berbeda di rumahnya Ani. Tahun ini, saudara-saudarinya tidak datang berkunjung ke rumahnya karena pandemi. Ani merasa kesepian sekali tahun baru ini. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Biasanya kalau tahun baru rumahku sudah ramai nih. Sudah pada datang saudari-saudariku. Tapi tahun ini berbeda. Mereka tidak datang karena pandemik. Padahal aku sangat kangen banget sama mereka. Apalagi sama Butet. Halo nih, kamunya ini. Wah, senang kali bisa melihat muka kau. Ah, Butet. Wah, senangnya. Padahal aku barusan mikirin kamu loh, Ted. Kamu sehat kan, Ted? Sehatnya aku. Mama dan bapakku pun sehat. Ted, biasanya kan kalau tiap tahun baru kita udah main bareng kan ya. Terus kita selalu tukeran kado. Iya, kita nggak bisa ketemu mukanya. Ku telepon kau supaya kita tetap bisa ketemu walaupun lewat virtual. Jangan kau sedih. Aku tetap kasih kau hadiah. Sudah aku kirimkan lewat paket. Kamu baik banget ya, Ted. Aku juga akan kirim hadiah buat kamu. Ya. Iya. Terima kasih ya. Sudah dulu ya nih. Mama panggil aku nih. Salam buat tulang dan tulang di rumah ya. Baiklah. Butet, Ani. Happy New Year! Selamat tahun baru adik-adik di rumah. Semoga tahun ini kita terus tetap sehat dan bisa terus kebaktian online. Dan semoga tahun ini menjadi tahun yang jauh lebih baik daripada kemarin. Tetap semangat dan berdoa ya. Kak Naomi, tahun ini merayakan tahun baru kemana aja nih? Aku sama kayak Ani dan Butet Kak. Aku tetap di rumah aja karena masih pandemi corona. Dan tapi aku video call loh sama saudara-saudaraku. Oke, adik-adik jangan sedih ya. Tahun baru ini biasanya kita pergi ke rumah saudara-saudara, sekarang tidak bisa. Tetapi kita masih bisa video callan seperti Kakak Naomi dan ada Ani serta Butet. Nah, jangan lupa adik-adik, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus beserta kita. Terus berdoa ya supaya pandemi ini cepat berlalu. Kak Naomi, yuk kita ajak adik-adik sekolah minggu untuk bernyanyi biar semangat. Ayo Kak, kita bernyanyi. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbunga.
Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, adik-adik, kita kan sudah bernyanyi semangat dengan satu lagu Yesus Pokok. Tapi sekarang kita mau nyanyi sambil pakai gerakan ya. Ayo. Kita nyanyi suka-suka cita ya Kak. Oke Kak Naomi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagu kedua dikepak-kepakan tangannya. Ayo tetap semangat adik-adik. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh kuat dan sehat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, ya. goyang kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Waduh, semangat tahun baru dan semangat mau memulai ibadahnya sudah penuh belum adik-adik? Kurasa sudah tuh Kak, mereka sudah siap untuk masuk ke acara kebaktian sekolah minggu. Mantap deh kalau gitu. Nah adik-adik, sebelum kita beribadah, kita akan persiapkan kidung jemaat, Alkitab, serta uang persembahan. Dan sebelum kita masuk ibadah, kita nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Doa pembuka akan dipimpin oleh Inang Pendeta Boru Sinambela. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh masuk ke tahun yang baru, tahun 2021. Bukan karena kehebatan dan kebaikan kami, semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Hari ini di minggu yang pertama di tahun ini, kami akan menaikkan pujian, doa dan syukur kami melalui ibadah sekolah minggu yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Hadirlah Engkau dalam ibadah kami, dalam hati kami, menyertai kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, dikawalah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, bersinarmu menyerah. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat tata surya naikkan puji bagimu, padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Minggu ini kita akan menghafal gerakan dan kata-kata dari titah ke-10. Kita mulai berbarengan saja ya Kak. Oke Kak. Oke, hitungan ketiga kita ucapkan bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau perempuan, atau ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Sekali lagi bagaimana Kak? Oke. 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya
laki-laki atau perempuan atau ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Selanjutnya kita bernyanyi dari judul Bersyukurlah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Adik-adik, kita akan mengucapkan ayat hafalan bulanan. Kakak akan mengucapkan terlebih dahulu ya. Nanti setelah itu adik-adik di rumah boleh dibantu mama papanya untuk mengucapkan ulang lagi, oke? Yuk kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2, kekuatan serta penghiburan. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kita akan dengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta S. Sinambela. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, selamat tahun baru ya. Firman Tuhan untuk kita hari ini di minggu yang pertama tahun 2021 tertulis dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Inang bacakan untuk kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, firman Tuhan hari ini berbicara tentang iman.
Apa itu iman? Ada yang tahu nggak apa itu iman? Nah, untuk menjelaskan tentang iman, Inang mau memberikan adik-adik yang ada di rumah cerita. Dengarkan ya, supaya kita bisa tahu arti iman. Apa sih artinya iman itu? Terjadi kebakaran hebat di salah satu gedung bertingkat. Ada seorang anak perempuan dan dia tidak bisa melihat. Berdiri di depan jendela gedung tersebut. Dia tidak bisa menyelamatkan diri karena dia tidak tahu dia mau kemana untuk menyelamatkan diri. Sementara api semakin berkobar-kobar, lalu pemadam kebakaran berteriak supaya anak perempuan itu melompat ke bawah karena di bawah sudah disediakan jaring pengaman yang siap untuk menangkap dia supaya dia selamat. Tetapi dia tidak mau. Lalu tiba-tiba ayahnya berteriak. Dia menyuruh supaya anak perempuannya melompat turun dan dia akan selamat. Lalu anak perempuan ini mendengar suara ayahnya, maka dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Kenapa? Karena dia percaya apa yang diucapkan oleh ayahnya, maka dia akan selamat. Dan memang benar, begitu dia melompat turun, jaring pengaman sudah menangkap dia dan dia pun selamat. Nah, itulah iman. Iman artinya percaya. Iman artinya menyerahkan diri secara total kepada yang kita percayai. Jadi beriman itu tidak setengah percaya ya. Beriman itu benar-benar percaya. Tidak ada keraguan. Tetapi benar-benar berserah, benar-benar menyerahkan diri kepada yang kita percayai. Ada satu lagi cerita yang mau Inang sampaikan. Yaitu ada satu kapal yang sedang berlayar. Ternyata tiba-tiba ombak begitu besar, badai begitu besar, menerjang kapal mereka sehingga kapal itu pun diombang-ambingkan oleh ombak. Semua yang ada di dalam kapal sudah ketakutan. Mereka menangis, mereka berteriak, Tuhan tolong kami, Tuhan kami mau mati. Mereka sudah takut. Tetapi ada seorang anak kecil yang bernyanyi-nyanyi. Di tengah orang sedang takut, sedang panik. Tetapi anak kecil ini dia bernyanyi, riang, dia gembira. Akhirnya orang yang sedang takut ini pun menegur anak kecil tadi. Kamu kok ketawa, kamu kok enggak sedih, kamu kok enggak takut, kamu malah bernyanyi-nyanyi, kegirangan. Lalu apa kata anak itu? Anak itu berkata, aku percaya aku akan selamat. Kenapa? Kata orang-orang yang sedang takut. Karena nahkoda kapal ini adalah ayahku. Dan saya tahu ayahku pasti dia akan bisa membawa kapal ini dengan selamat. Nah dari situ kita melihat begitu percayanya anaknya kepada ayahnya. Ayahnya pasti akan membawa mereka dengan selamat. Sehingga dia tidak takut sedikit pun. Walaupun orang-orang di sekelilingnya sudah takut. Itulah iman. Percaya penuh. Tidak ragu, tidak takut. Karena apa? Kita yakin kepada orang atau kepada yang kita percayai. Nah sekarang, siapa yang kita percayai? Tuhan. Jadi iman itu adalah percaya benar-benar kepada Tuhan.
Jadi pengertian iman itu adik-adik ya, percaya atau menyerahkan diri kita sepenuhnya secara total. Tidak ada keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Karena kita percaya kepada Tuhan yang mau, yang mampu, yang sanggup menjaga kita. Nah sekarang kita kan masuk tahun 2021. Tahun 2020 yang kita lewati, kita sudah menghadapi kesulitan, tantangan yang berat, tetapi kita melihat Tuhan menjaga kita sehingga kita bisa tiba di tahun 2021, itu adalah kebaikan Tuhan. Nah berarti penyertaan Tuhan tahun 2020 lebih lagi di tahun 2021. Yang penting kita beriman, yang penting kita percaya kepada Tuhan. Nah kita diajak hari ini berimanlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dalam menjalani tahun ini percayalah kepada Tuhan, Dia akan memberikan yang terbaik, Dia akan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah mengingatkan kami untuk senantiasa beriman kepadamu. Kami mempercayakan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh melewati tahun 2021 yang Tuhan berikan. Kami boleh berjalan dalam sukacita. Kami berserah. Kami hanya bersandar kepada pertolongan Tuhan. Berkati kami di dalam melangkahkan kaki kami menjalani tahun ini. Biarlah hidup kami berlimpah dengan berkat dan sukacita. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah, berkati orang tuanya, berkati kami semua. Kami percaya ada waktu yang indah. Tuhan akan mempertemukan kami di rumah-Mu yang kudus bersama-sama memuji memuliakan Engkau. Inilah doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman. Adik-adik, kita masih akan terus melakukan kebaktian sekolah minggu melalui online. Untuk itu, adik-adik diharapkan untuk terus menjaga kesehatan dengan cara jaga kebersihan, menjaga jarak, jaga kesehatan dengan cara minum vitamin, minum susu, dan makan makanan yang bergizi, serta tetap di rumah aja. Dan kalau adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa untuk memakai masker. Dan tetap lakukan 4RB ya. Tahu kan 4RB itu apa? Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar, dan rajin bernyanyi.
sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Yuk adik-adik dipersiapkan persembahannya. Kita sama-sama ucapkan. Yuk Kakak Naomi, Oke, Kak. 1, 2, 3. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1, Goklas Niroha. Goklas Niroha doau dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklas Niroha doau dingolukon, tongtong dirohakon. Mau liate Goklas Niroha, maringan nolongi Tuhan dia. Mau liate Goklas Niroha, maringan holong mi Tuhan dia. Kita tutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa yang dipimpin oleh Inang Pendeta Boru Sinambela. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru adik-adik yang ada di rumah. Ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita bertemu di ibadah sekolah minggu berikutnya ya. Kakak Naomi, Kak Uli, dan Bang Niko, juga tim multimedia mengucapkan selamat hari Minggu